Untuk Demak ini kan unggulan kan daerah pertanian. Untuk masalah bangunan seperti irigasi selama ini saya sebelum jadi anggota dewan itu sudah membantu dari masyarakat. Pembuatan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengurangi sedikit ya kebanjiran. Masyarakat Desa Sarimulyo senang semua dengan adanya bantuan program dari Bapak Haji Nurul Furqon bisa dirasakan oleh masyarakat Sarimulyo khususnya. Dengan adanya taluk ini, terus taluk ini jadi, akhirnya kita ngasih pemadatan sedikit. Akhirnya motor bisa ke sana. Dan sekarang kalau musim panen itu enak. Enggak katakanlah nggak ngusung sini sama sana, tapi sekarang bawa mobil atau motor. Dengan adanya jalan ini, masyarakat sangat berterima kasih. Kami warga Jombang sangat terbantu sekali. Yang kita bantu tidak hanya di wilayah Dempet, terutama di Sewajun, tapi ada beberapa desa lain. Saya sudah berada di kediaman dari Bapak Haji Nurul Furqon, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita akan ikuti keseharian beliau dan mengulik sisi lain dari Pak Nurul Furqon. Ikuti terus keseharian saya. Pagi Mbak Devi. Bapak, Ya. itu seru banget ya ngasih makan ikan Ya. koi nih pagi-pagi ya. Kegiatan sehari-hari gitu Mbak, tiap pagi sebelum ke kantor biasanya saya main sama ikan dulu. Oh, main sama ikan. Jadi memastikan ikan-ikannya kenyang dulu, baru Bapak ke kantor baru ya. siap-siap ke kantor. Oke, ini adalah rutinitas yang memang setiap pagi Bapak lakukan? Iya, setiap di rumah tidak ada kegiatan sampai dengan
ikan-ikan dulu. Oh, bersama ibu juga ya? Iya. Kalau ngasih makan selalu berdua Iya. berarti ya, romantis Kalau ya? anak-anak sudah tidak ada, Bu. Oh. Mbak. Sudah di pondok semua, jadi kita tinggal berdua rumah ini. Oh, jadi tinggal berdua aja. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol Ya. sama Pak Nurul bareng sama ibu juga mungkin di Moga-moga sebelah Mbak, di sana Boleh, aja, Pak? di sana aja. Nyantai aja, kita tidak usah Nyantai ya. tidak usah apa? Terlalu sepaneng. Buat rileks aja. Oke, ini kediaman Pak Nurul Furqon, jadi setiap harinya selalu pulang ke rumah Bapak? Ya, kalau besok tidak ada kegiatan, biasanya saya pulang. Tapi kalau ada kegiatan ya kita nginap di rumah Semarang. Oh, oke. Tergantung situasi, Mbak. Masalahnya jalan Demak Semarang sekarang itu ngeri. Bisa jadi perjalanan Demak Semarang itu yang dulunya cuma 1 jam, itu bisa sampai 4 jam. 4 sekarang jam, ya. ini. Ya. Maka Sekarang saking ramenya iya, gitu ya Pak ya? enggak ada perbaikan Betul, ada jembatan di perbaikan. Wonokerto itu. Makanya kalau besok ada kegiatan apa, saya cenderung lah nginep di Semarang aja lah daripada kita pulang juga capek. Oke, gitu. tapi selalu menyempatkan waktu untuk Untuk pulang, pulang, pasti dan ya. juga memberi makan ikan-ikan dari Iya. Pak Nurul Furqon. Iya, dan Bapak ini kan dapilnya adalah wilayah Demak juga. Bapak Iya. aslinya juga Demak juga. Berarti Iya. sering menyapa warga di sekitaran Demak. Oh ini? iya, dapil saya itu kan Demak Kudu Jepara. Asli saya Jepara. Tapi sekarang saya tinggal di Demak. Hampir setiap hari ya ada itu teman-teman yang main ke sini. Hampir setiap hari. Selalu ramai berarti Iya, rumahnya terutama Sabtu Minggu itu. Itu udah bisa dipungkiri mulai pagi mungkin sampai malam. ya? Oke, sudah berapa lama sih Bapak jadi dewan? Saya jadi dewan sejak tahun 2018. 2018. Menggantikan beliaunya Gus Yassin. Diangkat menjadi mau calon sebagai wakil gubernur, itu saya menggantikan beliaunya. Pak Nurul Furqon ini sebagai anggota dewan yang super sibuk ya Ibu ya, karena ada rumah di Semarang juga, kalau nggak capek pulang ke Demak gitu. Gimana sih Bu rasanya menjadi seorang istri anggota dewan dengan kesibukan luar biasa, pasti waktunya banyak tersita untuk rakyat juga, untuk masyarakat. Ya, sudah biasa sih Mbak, sudah dari dulu itu sudah kontraktor kan udah. Masalahnya dulu itu saya kontraktor Mbak, sebelum jadi anggota biasa. dewan. Sudah terbiasa sibuk? Sudah terbiasa sibuk dan terbiasa jarang pulang ke rumah. Jadi, Tapi sekarang dedeknya beliau terus. Oh ikut Bapak terus, kemanapun berada ya berarti ya, setia mendampingi Bu ya? mendampingi. Karena saya itu menjaga kesehatan Mbak. Masalahnya saya kalau tidak orangnya tuh tidak diingetin itu kadang kerja jagong ya sudah Oke, lupa waktu. kalau udah kasihkan kerja berarti ya? Sudah jangan sama teman-teman itu kadang politisi dulu dengan kontraktor kan beda Mbak. Kalau dulu kontraktor kita bahkan cuma kerja, kalau ini kan enggak, kita istilahnya kayak merawat konstituen, ngomong masyarakat mau enggak mau kita setiap ada tamu ya kita mau jagungi. Iya gini Mbak, terutama untuk Demak ini kan unggulan kan daerah pertanian, maka dari itu keluhan dari masyarakat itu mungkin irigasi, mungkin saluran-saluran yang ke sawah itu dikeluhkan. Terutama kalau pada waktu musim Mbak ya, tanam itu pupuk. Nah ini kita sering kedatangan tamu atau konstituen kita, itu masalah-masalah itu. Tapi untuk masalah bangunan seperti irigasi, selama ini saya sebelum jadi anggota dewan itu sudah membantu dari masyarakat. Infrastruktur Iya, sudah. infrastruktur khususnya loh Mbak ini. Nah, alhamdulillah pada waktu kemarin saya sempat di Komisi E bidang masalah kesra, tapi sekarang untuk periode 2019 saya taruh di infrastruktur atau di Komisi D itu. Oke, gitu, Mbak, nanti ya. kita bakal Sambil ikuti jalan. pemirsa kegiatan dari Pak Nurul Furqon, tentunya masih bersama Ibu Yuni juga, nanti Ibu Ya. akan ikut juga dalam kegiatan sepanjang hari ini dalam Proaktif. Usai disambut dengan penuh kehangatan di rumah beliau, karena waktu sudah siang, kita langsung diajak Bapak Nurul Furqon untuk mengunjungi Desa Doreng, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, untuk melihat embung dan pengairan sawah petani. Sempitnya akses jalan ke lokasi, kita pun harus menggunakan sepeda motor untuk dapat mencapai ke lokasi. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Nurul Furqon dan Kepala Desa Doreng, Pak Sujadi. Kita sekarang sedang memantau, ini adalah saluran air, di mana saluran ini adalah salah satu saluran yang mengairi sawah-sawah yang ada di sini, sekaligus sebagai
Ini kalau misalnya ada banjir nggak bisa lewat sini ya Bapak ya, nggak Iya. bisa jalan masuk ke sini. Enggak, ini kalau sampai limpas, itu nanti banjirnya pesawat ini semua ini, banjir? semua banjir Sawah-sawah semua. kebanjiran. Gitu loh Mbak, permasalahan di situ. Makanya di sini minta bantuan kan peninggian tanggul. Peninggian Tadi, tanggul ya. Oke, nah aspirasi atau bantuan yang diminta mungkin boleh diceritakan Pak Sujadi. Semoga Pak. Terima kasih. Kami sebagai Kepala Desa Doreng, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Jadi kalau air jajar menaik, debitnya air menaik, untuk pertanian di sawah Doreng ini kebanjiran kurang lebih 250 hektar. Mohon untuk Pak Dewan atas bantuannya untuk peninggian tanggul supaya biar untuk pertanian di desa Doreng tidak banjir. Oke, jadi mungkin langsung bisa dijawab. Itu kan keluhan dari masyarakat. Itu sebenarnya kita kan karena di Demak ini Mbak, tidak hanya desa Doreng, ini banyak sekali karena itu dimasuk peninggian kali jajar. Mungkin nanti Mbak ya, nanti kita lewat, nanti pada waktu nanti kita kan rencana ke Desa Sarimulyo, habis Sarimulyo ke Desa Gowo. Nah, itu melewati kali jajar. Kali itu kalau sampai meluap, terutama karena pada waktu musim penghujan, air itu limpah dari Gedung Ombo. Itu kadang-kadang debitnya sangat tinggi sekali. Nah, itu kalau sampai enggak kontrol itu limpasnya meluber ke sini. Makanya perlu bantuan itu kan BBWN Mbak, itu wewenangnya dari pusat. Sebenarnya kita juga mau bantu seperti kita itu menyiapkan kayak tal-tal saluran tersier ini, itu kita perbaiki, kita persiapkan. Nah besok pada waktu kalau memang bantuan BBWS keluar, itu nanti kan bisa. Nah, pemirsa, berbicara tentang embung, ini merupakan salah satu bantuan dari dana aspirasi ya Bapak. Iya, ya. Mungkin boleh diceritakan tentang embung ini sampai akhirnya sekarang sudah jadi dan membantu untuk ini ya persawahan dari warga Ya, ya Pak. embung itu sebenarnya kan tampungan air Mbak. Ada kedalaman kira-kira berapa, 2,5 atau berapa, terus nanti luasan itu bentuknya persegi panjang. Kan itu untuk menampung air. Nah, kegunaan itu untuk menampung air, setelah itu kalau mungkin pada musim kemarau seperti ini, itu untuk dialirkan ke sawah-sawah. Tapi untuk daerah Doreng sini, itu sebetulnya kan embung ini juga untuk menampung limpasan air itu. Limpasan air, nah nanti untuk kemarau seperti ini biasanya dialirkan ke sungai-sungai. Tapi kembali lagi, karena cuaca yang saat ini tidak menentu, Mbak. Cuaca diperkirakan kita itu sudah musim kemarau, nyatanya masih ada hujan. Nah ini jadi masalah itu seperti itu. Betul nggak Pak Lurah itu? Siap. Oke, nah Pak Lurah juga bisa menceritakan nih sebelum adanya embung gimana kondisinya Pak? Jadi mohon maaf, Desa Doreng ini kurang lebih untuk di persawahan ini ada 250 hektar. Pada saat dibikin embung, itu sawah di Desa Doreng ini sering banjir. Apalagi tidak ada pintu airnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada pintu airnya, sudah ada embungnya, sudah bisa untuk mengatasi walaupun sebagian masih ada yang banjir. Oke, baiklah. Pak Nurul Furqon, kita lanjut lagi ya jalan ya. Setelah memeriksa atau memantau ini ya wilayah dari persawahan ini, salah satunya adalah bantuan dari dana aspirasi embung pemirsa. Usai melihat embung hasil pembangunan melalui dana aspirasi Dewan dan mendengarkan aspirasi petani, perjalanan jelajah desa di Kabupaten Demak berlanjut ke Desa Sarimulyo, Kecamatan Kebonagung Demak untuk meninjau talut dan jalan poros desa. Pemirsa, perjalanan saya bersama dengan Pak Nurul Furqon berlanjut kali ini di Desa Sarimulyo. Iya, Sarimulyo. Bersama dengan Kepala Desa dari Desa Sarimulyo, Pak Masar. Pak Masar, kalau di Desa Sarimulyo sendiri permasalahannya apa sebetulnya Pak? Dan ini kan kita ada talut juga ya, hasil dari dana aspirasi. Ya ini kan untuk dari pemerintah desa mengadakan program pembangunan talut dengan tujuan agar jalan ini tidak miring. Sebelum ditalut, jalan ke sana itu miring semua Ibu. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari dana aspirasi Pak Nurul Furqon? Ya, sebetulnya seperti ini Mbak, talut ini pemanfaatan ganda. Satu untuk menahan biar tanah ini jalan ini
nggak Nggak miring, longsor, nggak longsor. Satu sih untuk aliran air. Oke. Air persawahan biar lancar. Ini sebetulnya kan sampai sana, Mbak. Tapi nyampe sana, Ibu, nyampe sebetulnya di sana. yang pertama Pak ya, untuk menahan jalan. Biasanya kalau nggak gitu jalan biasanya kan sama pecah-pecah terus apa itu miring gitu loh, Mbak. Oke, tapi sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat Ya. gimana manfaatnya Pak Ya, dengan adanya talut ini? alhamdulillah, masyarakat Desa Sarimulyo senang semua dengan adanya bantuan program dari Bapak Haji Nurul Furqon bisa dirasakan oleh masyarakat Sarimulyo khususnya. Dari awal tadi sudah ngatakan toh Mbak, kalau daerah Demak ini kan daerah pertanian, Iya. khususnya pertanian. Makanya yang dibutuhkan itu Akses saluran jalan irigasi ya, sama akses jalan. Betul, betul. Dan tanah di Demak sendiri kondisinya labil. Nanti Mbak Dewi bisa lihat nanti akan melewati beberapa desa dan tanahnya itu benar-benar labil, itu nanti bisa dilihat. Oke. Tapi itu karena daerah itu kan ada yang sini itu ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah, ada kewenangan provinsi. Iya. Tapi yang saya tangani kebanyakan di tangan daerah dan provinsi. Pak Masar, terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol untuk siang hari ini. Next kita lanjut lagi bersama dengan Pak Nurul Furqon. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Rock. Teriknya Mentari tak menyurutkan semangat Bapak Nurul Furqon untuk menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Perjalanan kita pun berlanjut ke Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Di desa ini, Bapak Nurul Furqon kembali bertemu dengan tokoh masyarakat dan petani untuk melihat langsung progres pembangunan talut dan jalan usaha tani. Di desa ini, sebagian besar masyarakat merupakan para petani bawang merah. Masih di Kabupaten Demak, pemirsa, kali ini kita sudah berada di Desa Kuwu bersama dengan Pak Nurul Furqon dan bersama dengan Kepala Desa Kuwu, Pak Suhadi. Pak Suhadi, ini Pak Nurul Furqon sudah hadir ke sini untuk memantau, ini adalah bantuan yang sudah diberikan dari salah satu dana aspirasi yaitu talut. Mungkin boleh diceritakan sebelum adanya talut ini, kondisi Desa Kuwu ini seperti apa, Pak? Wah, kalau sebelum adanya talut ini, Mbak, ya kita susah banget kalau mau masuk. Dengan adanya talut ini, terus talutnya jadi, akhirnya kita ngasih pemadatan sedikit. Akhirnya motor bisa ke sana. Dan sekarang kalau musim panen itu enak. Enggak, katakanlah enggak ngusung sini sama sana, tapi sekarang bawa mobil atau motor. Oke, sudah bisa ya. Berarti Sudah. akses jalannya pun sekarang juga lebih mudah ya untuk membawa hasil-hasil mudah, pertanian ya. Istimewa. Masih kurang. Oh, mudah masih kurang. Tapi setelah ini, beliaunya sudah mengajukan lagi. Anggaran Di atau jalan. anggaran 2023 ini betonisasi. Untuk betonisasi ya, Betonisasi. agar lebih mudah lagi Lebih mudah aksesnya lagi. kalau masyarakat ingin melintas di jalan ini ya, Ya, Bapak ya. Oke, Pak Nurul Furqon ini Ya. menjawab dari aspirasi masyarakat ya, akhirnya talut sudah terbangun, sekarang PR lagi adalah betonisasi ini, Pak. Ini talut ini sudah tahun kemarin, Pak. Mestinya yang sekarang nanti itu pembangunan jalan. Betonisasi pada waktu tahun 2002 Iya. sudah dapat 3M ya. Nah, insya Allah nanti tahun 2023 kita sudah mengusulkan. Sudah wajarnya lah seperti kayak jalan seperti ini kalau sampai bagus, otomatis perekonomian Perekonomian pun juga ekonomi meningkat. meningkat ya, Pak ya. Masalah resikonya kadang-kadang itu di daerah pertanian ini resikonya, Mbak. Kalau panen melimpah, mesti harganya berkurang. Iya, baik Pak Suhadi, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, sudah bincang-bincang, dan Siap. semoga harapan dari Pak Suhadi dan juga warga Desa Kuwu agar Bapak bisa lanjut lagi, Iya, ini bisa amin, amin. Dan satu lagi, tercapai Mbak, ya, harapan iya. saya, beliaunya tetap sehat terus. Amin. Amin, 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 karena memang mobilitasnya tinggi ya. Baik, terima kasih Pak Suhadi, terima kasih Pak Nurul Furqon. Oke, terima kasih ya.
Perjalanan jelajah desa dalam rangka kunjungan kerja Bapak Nurul Furqon kembali berlanjut pemirsa. Kali ini kita akan mengunjungi objek wisata waterboom yang berada di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Berkat pendampingan Bapak Nurul Furqon, objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Desa Boyolali ini terus berkembang dan terus menambah berbagai wahana permainan air yang menarik dan modern. Pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita. Kali ini saya dan Pak Nurul Furqon sedang berada di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, didampingi oleh Pak Cari dari Desa Boyolali ini. Dan sekarang kita sudah ada di salah satu objek wisata. Ya. Ini pasti kebanggaan dari warga Desa Boyolali ya, Pak Nurul Furqon Ya, dan juga betul. Pak Cari. Ya, mungkin boleh diceritakan nih Pak Cari, desa ini, Desa Boyolali sampai akhirnya bisa memiliki salah satu objek wisata ini seperti apa? Ya, terima kasih. Memang Desa Boyolali adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Gajah. Ya. Desa ini memang desa terkecil, mungkin desa terkecil Kabupaten Demak. Dan tentunya dari sisi desa terkecil mempunyai PAD yang sangat kecil. PAD itu dalam 1 tahun, ya, itu kalau untuk kebutuhan dari pendapatan lelangan tanah dulu itu cukup untuk biaya rutin. Ya, karena adanya itu dengan rendahnya pendapatan desa mempunyai inovasi, membuat salah satu yaitu lahan yang semula lahan ini 1 hektar kalau dilelang, ya, dilelang itu cuma laku 10 juta dalam 2 tahun. Dan setelah kita punya inovasi membuat lahan ini kita buat wisata, ya. Wisata ini alhamdulillah, ya, alhamdulillah dengan dari pemerintah dana desa yang kita manfaatkan secara maksimal, ya, kita buat inovasi berupa tempat waterpark Tembalang Asri ini. Ini rintisan mulai tahun 2019, 3 tahun, alhamdulillah sudah dibuka kemarin. Dapat mendapatkan pendapatan cukup lumayan. Dibuka dalam uji coba dalam 1 bulan itu hampir 100 juta. Dana yang masuk dari tiket dan dari parkir. Dan sampai berjalan, ya, 3 bulan ini alhamdulillah, karena masa awal itu setelah Lebaran. Jadi momen yang tepat untuk uji coba. Dan ini sampai saat ini ya sudah lumayan alhamdulillah untuk bisa operasional dari kegiatan, karena ini salah satu unit usaha BUMDes Berkah Mulyo yang kemarin bulan Juli telah diresmikan oleh Bupati Demak. Demikian. Oke, jadi ini merupakan salah satu badan usaha milik desa yang terus berkembang seperti ini. Prospek kedepannya bagus ya Pak? Iya, lumayan. Itu sebetulnya saya juga enggak tahu ya. Kemarin pada waktu beberapa tahun yang lalu, Lurah kepala desa sempat main ke rumah saya, membuat wacana seperti ini. Nah, pas dari pemerintah provinsi sendiri itu ada bantuan untuk desa wisata. Makanya terus saya mendorong lurahnya atau kepala desanya untuk buat proposal. Akhirnya alhamdulillah ya, tidak seberapa ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk lokasi ini, untuk lokasi BUMDes ini atau waterpark atau apa istilahnya tadi. Saya malah hitungannya ya karena ada suatu kebanggaan, makanya tadi saya ketika ada event ini Mbak, saya ajak ke sini kayak ini juga sekaligus untuk memasarkan BUMDes di Desa Boyolali ini gitu. Usai di Desa Boyolali, kita kembali diajak Bapak Nurul Furqon untuk kembali melihat pembangunan infrastruktur yang terus digenjot di Desa Harjowinangun, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Selain betonisasi jalan yang menghubungkan antar desa, sebuah jembatan juga berhasil dibangun berkat pendampingan Bapak Nurul Furqon melalui dana aspirasi dewan. Pemirsa, kali ini kita sudah berada di Desa Harjowinangun, masih bersama Pak Nurul Furqon, dan kali ini bersama dengan Pak Lurah juga, ada Pak Siswanto. Selamat siang Pak Siswanto. Ya Pak Siswanto, kali ini di belakang kita ini adalah salah satu jalan hasil dana aspirasi ya. Total berapa ini panjangnya Pak? Panjang kurang lebih 154 meter ya. Dengan ketinggian 15, lebar 4 meter. Oke, nah sebelum adanya jalan ini, sebelum adanya akses ini, gimana mobilitas masyarakat di Ya Desa Harjowinangun? agak terganggu karena jalan rusak. Yang kedua
ketika ada belokan masyarakat sering terpeleset. Dengan adanya jalan ini masyarakat sangat berterima kasih kepada Pak Nurul dengan adanya bantuan aspirasi yang sudah ada di Harjamukti khususnya jalan. Kami warga Harjamukti sangat terbantu sekali. Itu masih ada lagi Pak, jembatan juga. Jembatan tadi jembatan saya sempit. juga. Ya. Tadi kita jalan-jalan di jembatan tadi. Jembatan warna hijau itu tadi. Oke, jadi jembatan itu juga baru juga? Baru, ya. Dulunya sempit hanya lebar 1,5 meter, tidak bisa diakses lewat mobil. Sekarang bisa kita buat 5 meter dengan panjang 6 meter. Oke, sudah lebar. Lebar sekali. Sudah lebar sekali, bisa membantu untuk masyarakat beraktivitas ya. Oke, ini Pak Nurul Furqon ini merupakan salah satu wilayah daerah pemilihan Bapak juga yang Bapak bantu melalui dana inspirasi juga ya. Itu sini termasuk lumayan juga Mbak, karena daerah sini juga ada jalan penghubung banyak juga. Dari Harjowinangun ke Kramat sama Sidomulyo. Ke Sidomulyo. Itu desa. Daerah pertanian semua. Memang yang kita bantu tidak hanya di wilayah Dempet, terutama di Sewajun, tapi ada beberapa desa lain. Makanya dikit-dikit atau pelan-pelan, tapi semua bisa merata ya, biar masyarakatnya pun juga bisa menikmati akses dari satu desa ke desa lain juga lebih mudah ya. Nggak cuma satu desa aja yang gampang gitu ya, betul. Pak. Tidak hanya desa tadi di Raku, mungkin dari Harjowinangun, terus desa lain, Sarimulyo, Doreng, dan yang lainnya banyak Pak. Kita tetap bantu dikit-dikit tapi merata. Tapi insya Allah setiap tahun ada aspirasi, terutama untuk daerah yang sangat membutuhkan, daerah-daerah pertanian itu sangat membutuhkan, kita bantu. Fokusnya memang di infrastruktur ya Bapak ya, untuk pembangunan agar masyarakat lebih mudah dalam bermobilitas. Iya.